percaya diri ya, passing ya, percaya diri passing. 그렇지. 자, 다시. 오케이. 다시. 자꾸 사이드에서 좀. Passing antara ya. 오케이. 일단 뭐 우리 후키 선수가 있고 지금 뭐 사실 예선전을 우리가 어떻게 잘 치러야 되는데 상대는 A 국가대표들이 나오는데 지금 현재 우리 상황은 그렇게 쉬운 상황이 아니다. Shin Tae-yong pulangkan dua pemain timnas Indonesia dari TC di Bali. Carnival NLDP ni dia memang prestis kerana apa, kita menginputkan bakat-bakat yang terbaik di seluruh negeri lah. Maksudnya kalau kita tengok dekat Akademi Timnas ni di banyak pusat, jadi kita bagi empowerment kepada kejaraan. Pundit Malaysia tuduh Indonesia bikin Piala AFF 2024 jadi hancur gegara pakai U22. Semakin tidak menarik. Termuda dan tertua di skuad timnas Indonesia untuk Piala AFF 2024. Shin Tae-yong pulangkan dua pemain timnas Indonesia dari TC di Bali. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memutuskan untuk memulangkan dua pemain ke klubnya masing-masing. Dua pemain itu tidak bisa melanjutkan pemusatan latihan TC timnas Indonesia di Bali. Kedua pemain itu adalah Made Tito asal klub Bali United dan Zaki Ashraf pemain PSM Makassar. Kepastian itu disampaikan secara langsung oleh Ketua Badan Tim Nasional BTN, Sumarji. Kepada bolasport.com, Sumarji mengatakan bahwa kedua pemain itu sebelumnya sudah datang ke Bali. Setelah menjalani sesi latihan perdana pada Kamis, 28 November 2024, kedua pemain itu mengalami cedera. Shin Tae-yong langsung memutuskan untuk melepas kedua pemain itu dari TC Timnas Indonesia. Juru taktik asal Korea Selatan itu tidak ingin memaksakan kedua pemain tersebut. Dua pemain sudah dikembalikan ke klubnya per hari ini karena mengalami cedera, kata Sumarji kepada bolasport.com, Jumat, 29 November 2024. Mereka adalah Made Tito dan Zaki Ashraf, lanjutnya. Sumarji kurang mengetahui secara detail cedera apa yang menimpa kedua pemain tersebut. Namun salah satunya mengalami masalah di pergelangan kakinya. Kalau tidak salah satunya itu cedera engkel, kata Sumarji. Shin Tae-yong sebelumnya sudah memanggil 33 pemain untuk menjalani TC bersama Timnas Indonesia di Bali pada 27 November sampai 5 Desember 2024. Dari 33 nama itu, baru 23 pemain yang datang ke Bali. Beberapa pemain abroad seperti Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Justin Hubner, dan Rafael Struijk belum juga datang. Baru Ronaldo Kuateh saja pemain abroad yang datang ke Pulau Dewata. Lantas apakah ada pemain pengganti dari dua nama itu karena cedera? Kata Sumarji belum ada. Sejauh ini belum ada ya, kata Sumarji. TC Timnas Indonesia di Bali digelar sebagai persiapan untuk tampil di ASEAN Cup 2024. Turnamen yang dulu bernama Piala AFF itu digelar pada 8 Desember 2024 sampai 5 Januari 2025. Timnas Indonesia tergabung ke dalam grup B bersama Vietnam, Myanmar, Laos, dan Filipina. Timnas Indonesia akan menggunakan Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, sebagai kandangnya di turnamen tersebut. Pundit Malaysia tuduh Indonesia bikin Piala AFF 2024 jadi hancur gegara pakai U22. Semakin tidak menarik. Turnamen Piala AFF yang akan bergulir pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025 dituding menjadi tidak menarik sama sekali.
Hal itu dipicu oleh pernyataan pundit Malaysia Zakaria Rahim, dalam pernyataannya yang menyebut bahwa AFF menjadi tidak menarik lantaran Indonesia yang menurunkan tim U22 saja. Zakaria juga mengaku bahwa langkah skuad asuhan Shin Tae-yong yang menurunkan tim U22 menjadi bahan contoh bagi tim lain yang melakukan strategi serupa, yakni menurunkan skuad muda. Menurut pundit asal jiran ini, jika AFF diisi oleh pemain muda, tentu rasa kompetitif dan persaingan jadi makin berkurang. Rahim juga merasa bahwa kejuaraan Asia Tenggara makin hilang pamornya. Saya sudah melihat daftar pemain timnas Indonesia. Mereka hanya memanggil beberapa pemain dari tim senior, mayoritas pemain banyak diisi oleh tim U22, ujar Zakaria. Saya harap tim lain jangan meniru Indonesia yang tidak menurunkan skuad terbaik mereka untuk kejuaraan AFF ini, tambahnya. Langkah Indonesia yang menurunkan tim U22 dapat mempengaruhi lawan serta rival yang ada seperti Thailand atau Vietnam yang dapat melakukan hal yang serupa dengan U22, bebernya. Jika semua tim menggunakan pemain U22, saya rasa kejuaraan kali ini AFF menjadi tidak menarik sebab bukan pemain terbaik yang turun berlaga, tegas Zakaria. Balik lagi ke alasan Indonesia yang hanya menurunkan tim muda U22 saja, adalah untuk regenerasi pemain. Sebab, turnamen ini bisa membuat bakat pemain muda menjadi terasah. Sekaligus segregasi antara tim senior dan junior. Terutama skuad senior yang kini sedang berfokus terhadap turnamen kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Coach Shin ingin mencari talenta baru di skuad U22. Jika ada pemain yang tampil apik dan oke, maka tak menutup kemungkinan pemain muda itu bisa mendapatkan promosi ke timnas senior. Jadi, itulah alasan utama mengapa skuad Garuda hanya menurunkan tim U22 saja untuk Piala AFF. Sebab, kerangka skuad terbaik hanya diperuntukkan pada tim senior yang memiliki fokusnya tersendiri. Lain halnya dengan Malaysia, mengapa mereka merasa Piala AFF menjadi tidak menarik? Lantaran, mereka kekurangan tim muda U22 yang bisa dijadikan sebagai starter untuk laga tersebut. Jadi, mau tidak mau Malaysia akan menurunkan pemain inti untuk turnamen sekelas Piala Asia Tenggara saja. Hal itu juga bisa menjadi bumerang, lantaran pemain inti tidak ada jeda libur dalam bertanding. Belum lagi, ambisi jiran sama dengan Vietnam yakni, ingin mendapatkan trofi AFF 2024 yang berwarna emas berkilauan itu. Makanya, Malaysia rela jor-joran demi AFF 2024. Kami harus melakukan semua cara yang kami bisa untuk menurunkan pemain bintang terbaik kami pada turnamen AFF 2024 edisi musim ini, ujar pundit jiran Zakaria Rahim. Timnas Malaysia harus mengincar gelar juara. Oleh karena itu menjadi alasan utama daripada pemain bintang yang turut dimainkan, supaya mental para pemain, pelatih, supporter juga ikut bangkit, imbuhnya satu. Termuda dan tertua di skuad Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2024. Timnas Indonesia tampil dengan komposisi pemain muda di Piala AFF 2024. Dari 33 pemain yang ikut pemusatan latihan untuk Piala AFF 2024, ada nama Arhan Kaka yang baru berusia 17 tahun. Keputusan penting diambil PSSI dan Shin Tae-yong soal partisipasi Indonesia di Piala AFF 2024. Sebab, daripada tampil dengan komposisi terbaik, Indonesia justru memanggil mayoritas pemain berusia di bawah 22 tahun. Indonesia memanggil banyak wajah baru untuk Piala AFF 2024. Dari 33 pemain yang dipanggil, hanya 8 yang sudah punya caps dan pengalaman bermain untuk Timnas Indonesia pada level senior. Arhan Kaka jadi pemain termuda di skuad Timnas Indonesia. Bomber Persis Solo itu baru berusia 17 tahun. Dia bahkan masih bisa bermain untuk Piala AFF U19. Selain Arhan Kaka, ada beberapa pemain yang masih bisa bermain untuk Piala AFF U19. Mereka adalah Sultan Zaki dan Ikram Al-Ghifari. Mereka bertiga adalah pemain jebolan Piala Dunia U17 2023 lalu. Sementara itu, Asnawi Mangkualam jadi pemain tertua di skuad Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2024. Pada usia yang baru 24 tahun, Asnawi jadi pemain tertua di Timnas Indonesia.
Asnawi sendiri punya jam terbang tinggi di timnas Indonesia. Bersama Pratama Arhan, 23 tahun, Asnawi sudah pernah ambil bagian pada 2 edisi Piala AFF sebelumnya. Asnawi juga diprediksi bakal jadi kapten utama Indonesia. Meskipun dihuni banyak pemain muda, timnas Indonesia tak bisa dipandang sebelah mata. Sebab, ada pemain abroad seperti Ivar Jenner, Rafael Struijk, Justin Hubner, dan Marcelino Ferdinand yang punya kemampuan sangat bagus. Shin Tae-yong mempunyai alasan yang kuat mengapa menurunkan pemain muda di Piala AFF 2024. Menurutnya, para pemain muda Indonesia layak dapat kesempatan bermain pada level internasional sebagai bagian dari regenerasi. Seperti yang kita ketahui, lawan menggunakan tim senior mereka sedangkan timnas Indonesia membawa pemain U22. Namun, kami akan membangun kekompakan dan menciptakan sesuatu yang baik, ucap Shin Tae-yong.